Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang anjak piutang. Teman-teman tahu gak apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah pembiayaan yang meliputi pengalihan piutang dari seseorang yang mempunyai surat piutang kepada perusahaan anjak piutang. Singkatnya, ketika ada seseorang yang mempunyai surat piutang, lalu dia menyerahkan surat piutang tersebut kepada anjak piutang, yang nantinya anjak piutang akan menagih piutang tersebut kepada seseorang yang mempunyai hutang. Mari kita simak video berikut ini. Ya, waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Oh, jadi perusahaan ngalamin defisit ya? Gini deh. Nanti saya coba hubungin Wardah dulu ya. Mungkin dia bisa bayar hutangnya lebih cepat. Assalamualaikum Wardah. Ini mau ngomongin soal hutang kemarin. Jadi kebetulan perusahaan saya ngalamin defisit dan saya butuh dana nih buat biaya operasional dan karyawan-karyawan gaji gitu. Kira-kira bisa nggak kalau bayarnya dipercepat gitu? Sorry banget Yan, kayaknya gue gak bisa balikin sekarang deh. Terus perjanjian kita kan gue balikinnya bulan depan. Kalau sekarang gue belum ada. Oh, belum bisa ya? Oke, sorry banget ya Yan. Oke, makasih Wardah. Kalau ada langsung gue ganti. Assalamualaikum. Jis, ya, gini Jis, kebetulan perusahaan gua ngalamin defisit dan gua butuh duit nih buat biaya operasional perusahaan gua. Tapi gua bingung, gua belum bisa dapat sekarang. Uang gua dipinjam sama Wardah. Berarti perjanjiannya belum ini dong, belum jatuh tempo si Wardah ini berarti. Belum jatuh tempo. Aduh, bingung juga kalau kayak gitu ya. Tuh di sisi lain butuh duit itu, sedangkan Wardah juga ya belum balik modal juga, Nah, belum itu jatuh tempo juga gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya gua bingung. Nggak tahu nih mau pinjam ke siapa tuh, bingung buat nyari dana. Kira-kira lo ada saran nggak Jis? Kayaknya anjak piutang bisa jadi ini sih, bisa jadi solusi ya, anjak piutang kayak gitu. Punya surat piutang ya kan? Surat ada. Ada surat piutangnya. Menarik. Oke. Lu mungkin bisa ngubungin perusahaan anjak piutang. Nanti tinggal kasih aja surat piutangnya. Oh. Udah diserahin, lu bisa dapat dana dari situ. Oh gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk mekanisme kayak gimana? Mari kita simak video ini baik-baik. Pada awalnya, Ryan mendapatkan surat piutang dari menghutangi Wardah sebesar 50 juta untuk membantu usahanya. Ryan akhirnya mendatangi perusahaan anjak piutang. Singkat cerita, perusahaan anjak piutang dan Ryan akhirnya menyepakati transaksi tersebut. Dan akhirnya, Ryan pun mendapatkan yang diinginkannya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara anjak piutang konvensional dengan yang syariah? Nah, ini jelas ya, untuk konvensional dengan syariah ada perbedaan mendasar. Dari sisi yang pertama adalah penggunaan akad. Jadi kalau di bank konvensional tidak mengenal akad, yang penting disepakati angkanya, bunganya dan seterusnya gitu. Jadi sementara
pajak piutang di syariah itu harus mengacu kepada akad, kepada fatwa DSN. Di dalam fatwa DSN itu akad yang digunakan adalah wakalah bil ujroh. Jadi si nasabah bertindak sebagai wakalah, kemudian si banknya akan memperoleh ujroh atas wakalah yang diberikan kepada nasabah. Nah, yang kedua adalah dari sisi underlying transaksinya. Jadi harus jelas nih, anjak piutang ini akan digunakan untuk proyek yang mana. Nah, kebanyakan kan anjak piutang itu diberikan kepada nasabah, dalam hal ini antara pembeli dengan supplier. Jadi dia harus segera membayar ke supplier, sementara dia belum punya uang nih, makanya ditalanginlah oleh bank syariah dalam hal ini. Dan pembiayaannya menggunakan akad wakalah bil ujroh. Sebetulnya konsep pengeluaran dananya adalah core, karena dia nggak boleh ngambil margin, tapi atas proses pengambil alihan kewajiban tadi bisa dikenakan ujroh oleh si bank syariah kepada nasabah. Itu perbedaan mendasar. Sebenarnya kalau untuk bank konvensional nggak perlu ada underlying transaksi, yang nggak perlu. Yang penting dia sanggup bayar, yang penting dia punya kemampuan untuk bayar bunga, bayar pokoknya, nah itu sudah bisa jalan. Jadi dua hal yang mendasar perbedaan antara anjak piutang konvensional, factoring antara bank konvensional dengan bank syariah. Nah, yang kedua, apakah anjak piutang efektif dalam pengembangan UKM? Nah, untuk yang kedua ini untuk UMKM ya, lebih luasnya ya, mikro, kecil dan menengah. Nah, sebetulnya ini sangat efektif dalam konteks membangun bisnis ya. Dalam konteks membangun bisnis. Tapi ada beberapa kendala, nanti nyambung dengan nomor 3. Jadi biasanya tuh nomor 2 ini, UMKM ini kan dia membutuhkan barang segera gitu, membutuhkan supply inventory segera, tapi dia nggak punya kemampuan langsung bayar. Dia harus menunggu dulu pembayaran dari si pembeli dan sebagainya. Apalagi kalau dia harus melakukan proses produksi. Nah, adanya perbankan, dalam hal ini perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, itu bisa membantu yang tadinya dia harus menunggu. Nah, dia bisa langsung bayar, dia bisa langsung produksi, dia bisa langsung melakukan proses transaksi dengan si pembeli. Nah, sementara ke si suppliernya ditalangin oleh bank, sehingga barang bisa atau inventory yang dibutuhkan untuk proses produksi bisa segera diterima oleh si UMKM. Nah, ini nyambung tapi dengan nomor 3 nih, tantangan dan masalah. Jadi tantangan utama dari anjak piutang ke UMKM ini adalah dari sisi si nasabahnya atau dari sisi si pembeli ya dalam hal ini, karena dia akan ditalangin oleh bank. Yang pertama, tantangan dari sisi pembeli itu, mayoritas UMKM di Indonesia itu tidak bankable. Artinya untuk mengakses bank itu kan perlu syarat legalitas. Nah, itu agak sulit tuh. Jadi banyak UMKM di Indonesia itu tidak melengkapi dengan aspek legalitas. Mungkin sedikit yang dalam badan hukum PT ya, selebihnya perorangan atau komanditer ya, CV. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala. Yang kedua, kendala dari sisi pencatatan. Jadi mayoritas UMKM kita itu kan tidak mencatat keuangannya, gitu ya. Padahal itu kan penting bagi perbankan untuk menilai pencatatannya seperti apa, pemasukannya seperti apa, dia punya tagihan berapa. Apalagi tagihan itu jarang ditulis gitu. Dia cuma pegang nota tapi nggak ditulis. Kemudian nggak dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, tidak dituangkan dalam bentuk neraca dalam laba rugi. Ini agak sulit nih bagi perbankan untuk menilai kelayakan dari si nasabah ini. Di kendalanya sebenarnya ada di si UMKM sendiri. Nah, yang berikutnya kendala dari sisi suppliernya yang nanti supplier si barang nih. Kalau banknya nalangin gitu ya, apakah suppliernya tuh bonafit gitu, dia bisa mendeliver barang sesuai dengan spek gitu. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu kendala, dan itu track recordnya juga kadang si suppliernya pun bukan perusahaan berbadan hukum gitu ya, bukan perusahaan yang memiliki legalitas yang lengkap. Terus juga sama tuh dari aspek legalitas, dari aspek keuangan juga mungkin nggak terpenuhi. Jadi ini pengalaman ketika di bank syariah gitu ya, justru kendalanya itu dari sisi si nasabah dan dari sisi suppliernya. Jadi bank ingin bantu tapi dia laporan keuangan nggak punya, legalitasnya belum terpenuhi gitu ya.
Kalau legalitasnya mendadak dipenuhi gitu, karena mau mengajukan ke bank, nah bank itu punya kebijakan biasanya dia udah 2 tahun. Nah sementara kalau legalitas baru dibuat, secara hukum tuh, wah ini perusahaan baru berdiri gitu. Padahal sebenarnya dia sudah beroperasional lebih dari 2 tahun gitu misalnya. Jadi kendalanya itu kebanyakan dari si nasabahnya. Nah, kendala berikutnya kalau dari sisi perbankan sebenarnya dari sisi size, dari sisi nominal gitu. Kan perbankan tuh biasanya inginnya kalau bank ya, kalau nominal-nominal besar di bawah di atas 100 juta. Nah, sementara kebutuhan UMKM ini kan kecil ya. Paling yang bisa masuk atau yang mungkin tepat adalah BPR syariah. Nah, BPR syariah ini mungkin yang bisa menjadi salah satu juga sumber pendanaan bagi si pengusaha-pengusaha yang membutuhkan pembiayaan factoring atau anjak piutang. Nah, makanya kalau sekarang itu dari OJK gitu ya, apa namanya mengkampanyekan, mengedukasi nasabah itu bukan hanya nasabah dari sisi penabung atau deposan, tapi dari sisi pengusaha pun gitu dia harus melengkapi dengan segala legalitas. Apakah mau badan hukum koperasi atau mau badan hukum yang lain, yang penting legalitasnya terpenuhi. Kalau perorangan tuh agak susah kalau misalnya apa namanya juga ke bank, terus kemudian pencatatan laporan keuangan gitu ya, apa termasuk dia harus mencatat utangnya ke siapa, mencatat piutangnya ke siapa gitu ya. Jadi konsep itu basic, sebenarnya konsep basic mencatat itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Tidak tadayantum bidainin faktubuh. Jadi kalau kita berbisnis bermuamalah untuk jangka waktu panjang ya faktubuh, maka catatlah gitu. Jadi itu konsep dasar sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang belum banyak dilakukan oleh UMKM kita ya, apalagi yang mikro ya, usaha mikro. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Sejauh ini sih kalau dari sisi akad fatwa sudah mendukung, dari sisi regulasi-regulasi yang lain juga mendukung. Terus satu lagi mungkin kendala yang apa namanya dimiliki oleh UMKM ini adalah kendala agunan. Ini lupa nih. Jadi kendala agunan, kadang-kadang kalau di daerah itu ada agunan tapi lokasinya tidak strategis, nggak masuk mobil misalnya. Ada rumah tapi nggak masuk mobil. Nah ini juga kendala agunan menjadi salah satu kendala ketika ke perbankan. Karena perbankan bagaimanapun dia memerlukan adanya agunan, meskipun sebenarnya kalau factoring itu agunannya adalah tagihannya itu sendiri. Tapi untuk kalau misalnya masih ragu dengan bonafiditas nasabah, ya dimintakan agunan. Agunan itu kadang-kadang juga nggak marketable bagi bank. Bank itu nggak mau kalau agunan ada di daerah yang dia nggak bisa akses mobil ke dalam dan seterusnya. Jadi itu salah satu kendala tambahan berkaitan dengan pembiayaan kepada UMKM. Udah terjawab ya tiga-tiganya? Ya, sudah. Terima kasih kepada narasumber. Mungkin bisa langsung ditutup aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman penjelasan tadi dari video tersebut? Jadi anjak piutang itu berguna untuk kemaslahatan umat dan juga mencegah suatu perusahaan dari kendala kredit macet. Saya Wadatul Aziza, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.